Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video mengenai cara mudah pertama kali buat paper atau jurnal. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan like channel Kujang Journey ini, silahkan teman-teman klik lonceng, klik subscribe, dan klik like pada video ini. Oh iya teman-teman semua, selain saya punya video ini, saya ada video untuk bagaimana pengalaman mempublish jurnal di MKTS Undip dan gratis, dan di ITB juga ada. Mungkin teman-teman bisa search ke bawah video-video yang pernah saya upload. Oke, untuk kali ini kita akan membahas cara mudah pertama kali buat paper atau jurnal. Nah, teman-teman itu pasti udah tahu atau ada yang belum tahu apa itu jurnal. Jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal ini, biasanya jurnal diterbitkan pada interval waktu tertentu, bisa 4 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun sekali. Jurnal itu memiliki beberapa jenis, diantaranya profesional or trade journals, popular journal, dan scholarly journal. Ini sumbernya dari Wikipedia. Pada umumnya jurnal memiliki cakupan materi yang luas namun sangat padat. Jadi diringkas teman-teman ya. Jadi tidak seperti skripsi yang tebal, tapi jurnal itu hanya rangkumannya tetapi bersifat akademis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan, serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya yang sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Jadi teman-teman biasanya jurnal itu kita buat itu idealnya adalah menemukan sesuatu yang baru dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan. Dan juga jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Oke, nah saran saya ada salah satu yang mudah ya. Teman-teman itu kan punya karya tulis atau skripsi. Nah, itu bisa teman-teman buat menjadi jurnal atau paper. Hanya tinggal memindahkan. Misalnya teman-teman kan dari skripsi itu ada 5 bab ya, kalau tidak salah, bab pendahuluan, daftar literatur, terus metodologi, pembahasan, kesimpulan, dan sarana. Format jurnalnya itu sendiri tidak jauh berbeda, hanya lebih dipadatkan. Nah, ini susunan jurnal yang benar teman-teman. Ada judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yuk kita bahas satu-satu susunannya biar lebih jelas lagi ya. Nah, untuk yang pertama, judul. Judul itu harus jelas dan detail, bukan detail, jadi lebih ke arah menjelaskan dan merangkum isi keseluruhan dari penelitian teman-teman itu. Dan tidak boleh memiliki makna ganda. Nah, ini saya contoh ambil dari MKTS Undip, analisis banjir dan perencanaan desain transportasi sungai di kota Bojonegoro. Nah, kalau teman-teman nulisnya analisis banjir dan perencanaan desain transportasi sungai aja, tanpa kota Bojonegoro, itu akan menjadi bias teman-teman. Jadi, diperjelas aja lokasinya di mana, dan apa yang teman-teman lakukan penelitian itu. Selanjutnya, nama penulis juga tanpa gelar akademik, dianjurkan disertai nama lembaga dan di bawahnya ada email. Contoh di sini ada Rian Mantasa dari Program Studi Teknik Sipil UI. Nah, itu emailnya rianmantasa@ui.ac.id. Pakai email Gmail juga sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Nah, kalau teman-teman bertiga penelitiannya, cantumin 3. Teman-teman berdua cantumin 2. Kalau teman-teman hanya sendiri, cantumin nama teman-teman sendiri. Next. Oke. Untuk abstrak teman-teman, selanjutnya tadi setelah judul, nama, lalu masuk ke abstrak. Abstrak ini beda dengan ringkasannya teman-teman. Abstrak dalam jurnal ilmiah itu fungsinya untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Jadi lebih ke merangkum ya, ada tujuannya, metodenya, hasil, dan kesimpulannya. Dan jangan menggunakan singkatan. Contoh di sini abstraknya
jadi dia menjelaskan masalahnya apa. Salah satu permasalahan di Kota Bojonegoro adalah banjir. Lalu tujuannya apa? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab banjir yang terjadi di Bojonegoro. Selanjutnya, metodenya apa? Mengkaji analisis perencanaan ini dengan cara apa? Misalnya ini mereka menggunakan debit banjir rencana HSS Nakayasu dengan skala ulang 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Menggunakan perbandingan, lalu hasilnya juga, hasil analisisnya. Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro tidak mampu menampung debit air. Kesimpulannya seperti apa? Juga di sini harus memberikan 3 kata kunci, biasanya 3 sih, kalaupun 3 sampai 5 lah. Kata kunci dari penelitian teman-teman seperti banjir, HSS Nakayasu, HECERAS, transportasi sungai misalnya seperti itu. Oke, next. Nah, lanjut ke bagian pendahuluan. Setelah abstrak pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang mengapa penelitian tersebut dilakukan, uraian permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan pelaksanaan penelitian tersebut. Ini contohnya teman-teman. Selanjutnya metode penelitian. Nah, metodenya seperti apa teman-teman? Jadi, misalnya bisa menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian seperti apa. Nah, untuk penelusuran banjir itu sendiri, mereka menggunakan metodenya seperti ini. Ada tahapan dalam kajian analisis. Tahapan pertamanya mereka studi literatur, dia ngumpulin berapa jurnal, terus paper-paper atau laporan riset yang terkait. Nah, mereka bertiga tadi itu mempelajari itu. Terus pengumpulan data sekunder juga didapatkan dari misalnya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berupa data hidrologi. Baru selanjutnya dilakukan analisis banjir. Jadi sistematis gitu teman-teman ya metodenya. Nah, baru setelah metodenya dilakukan dan diolah serta dianalisis, baru muncullah hasil dan pembahasannya. Nah, hasilnya seperti ini. Biasanya hasilnya itu membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang menjadi acuan, serta menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Begitu teman-teman. Nah, ini mereka ini membahas tentang analisis banjir. Mereka melakukan analisisnya, analisis metode Thiessen misalnya. Terus hasilnya seperti apa? Dan ini juga sangat bagus, ada gambar dan grafik, itu sangat menambah nilai dari paper teman-teman itu sendiri. Nah, selanjutnya yang sebelum terakhir itu ada simpulan. Nah, simpulan ini dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian, ditulis yang ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan. Nah, yang penelitian sebagai contoh tadi, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ada kesimpulan dari hasil kajian analisis banjir dan perencanaan transportasi di sungai di Bojonegoro. Nah, jadi endingnya tuh apa sih analisis banjirnya tuh disebabkan karena apa? Oh, debit rancangannya melebihi kapasitas nih. Terus elevasi MAB-nya melebihi evaluasi full bank berdasarkan analisis ini. Nah, terus analisis perencanaan transportasi sungai. Berdasarkan hasil analisis parameter kedalaman, lebar 1 dan 2 jalur, kedalaman kolam putar, dan sebagainya. Jadi diketahui di sini tuh, inti-intinya dari perencanaan transportasi sungai di Bojonegoro itu sendiri. Nah, biasanya simpulan ini, biasanya ada yang simpulan dan saran, ada yang kesimpulan aja, tapi pasti di bawahnya mereka mencantumkan sarannya. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka saran yang kami berikan adalah kepada Pemkot Bojonegoro bla 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 dan seterusnya gitu. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka
pindahkan saja dari deskripsi teman-teman ke format jurnal seperti ini. Ditulisnya nama pengarang, nama pengarangnya jadi dibalik, nama akhir dulu, nama awal, nama tengah, tanpa gelar akademik, nggak perlu embel-embel gelar, tahun penerbitan, judul termasuk subjudul, tempat penerbitan, dan nama penerbit. Nah, ini contohnya teman-teman. Kalau misalnya referensinya teman-teman banyak, cantumin semuanya di sini. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini terkait bagaimana sih mudah pertama kali kita membuat paper atau jurnal. Saran saya, buat aja dari skripsi teman-teman dan dipindahkan kepada format jurnal. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.